Aku beruntung sekali sempat ikut KKR, kelas kesehatan reproduksi waktu dulu, zaman aku SMP gitu. Di sana kayak diterangin berbagai macam penyakit menular seksual dan ya macam-macam lah. Jadi kayak oke, aku tahu. Nah, kalau misalnya buat cewek kan kayak kita mesti rutin pap smear segala macam gitu kan. Tapi sebagai orang yang belum menikah, kok saya rada-rada serem gitu ya, kayak mesti pap smear. Halo, Selamat pagi selamat siang. dan selamat malam. Aku Merah, Dan aku Jingga. kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Menjelang pergantian tahun 2020, apa yang sudah terjadi di tahun ini? Merah? Banyak banget sebenarnya ya, kayak antara 2020 tuh lama banget gitu. Tapi kadang juga ngerasa kayak gila ya, udah Desember aja gitu. Tapi kayak dari semua itu kayak yang aku lalui tuh ya kayak cuman repeat aja gitu, nggak ada sesuatu yang wow, nggak ada sesuatu yang buat aku tuh kayak pencapaian besar gitu sih. Oke. Rada kecewa sih sebenarnya. Tapi ingat, langkah kecil itu adalah tetap perubahan ya, Hmm. tetap move gitu. Dan Yes. iya sih, tanpa disadari sekarang udah mulai terdengar lagu Christmas di mana-mana. Kayaknya baru kemarin deh aku dengerin lagu Christmas, sekarang udah Christmas lagi gitu. Dan tentunya memang Desember ini banyak banget hari yang bisa dibilang spesial ya. Selain biasanya tuh long weekend yang kabarnya bakalan dipotong. Iya bener. Terus juga ada hari ibu. Dan tentunya juga ada 1 Desember yang kebetulan hari ini kita record di 1 Desember. Itu merupakan Hari AIDS sedunia. AIDS dunia ya. Yes, betul banget. Ini kalau misalnya ngomongin soal AIDS tuh rada-rada apa ya? Tema yang sensitif gitu nggak sih menurut kamu? Iya sih, banyak orang yang kayak masih menganggap ini adalah hal yang tabu. Begitupun juga masih ada yang ngerasa sensitif dalam artian aduh nggak mau deh ngomongin itu, atau nggak mau terbuka open tentang masalah ini. Yes. Karena banyaknya orang yang masih tabu tentang hal tersebut gitu. Kayak semacam aib gitu nggak sih kalau misalnya Ya, ada yang masih menganggap itu adalah ih, kena AIDS ya, wah dia kena AIDS nih gitu loh. Padahal AIDS itu juga apa ya, ibaratnya penularannya pun tidak separah COVID ya. Dalam artian COVID kamu batuk, misalnya kamu OTG batuk terus kena ke orang, itu kemungkinan besar bisa cepat sekali untuk penularan. Sedangkan AIDS ini nggak semudah itu gitu dalam penularannya sendiri gitu loh. tapi kalau misalnya sekali udah kena bahaya banget gitu. Nggak bisa sembuh sih. Entah sampai saat ini masih belum ada obat gitu. Hanya Yes. ada untuk yang ARV ya, untuk pencegahan, dalam artian untuk membuat imunnya bagus. Yes, tapi zaman sekolah dulu tuh kayak kita sudah dicekokin sama kayak jangan begini nanti kena AIDS gitu. Nah, sebenarnya AIDS itu tuh bisa tertular gitu. Kita bisa tertular AIDS. Kenapa sih gitu? Apa aja gitu hal-hal yang bisa ngebikin kita kena AIDS? Ya, kita cek ya. Jadi kalau misalkan untuk penularannya sendiri itu juga seperti yang aku bilang tadi, nggak semudah bersentuhan tangan atau bahkan ketika kamu berpelukan dengan orang tuh langsung ketularan nih, nggak semudah itu gitu loh. Jadi ketika kita menghindarinya, bener-bener kayak menjauhi dalam artian bener-bener nggak mau kontak, itu jahat banget sih sebagai manusia ya, dalam artian ya nggak kayak gitulah gitu kan. Penularan AIDS sendiri ya, Yang biasanya gitu ya kan kayak jangan sembarangan berhubungan gitu. Berhubungan Seks cuma bebas satu sih. orang aja gitu ya kan. Tapi sebenarnya maksudnya kayak ketika nih oke, sudah tidak menslok sana menslok sini gitu kan, cuman ke satu orang aja, tapi itu tetap masih bisa
kena juga gitu. Iya nggak sih? Bisa sih. Bisa dalam artian gini, ketika kamu having sex sama pasanganmu, kamu setia nih, tapi pasangan kamu nggak. Oke. Di luar sana nggak safe sex ya, dalam artian nggak menggunakan kondom, dan ya bahkan mungkin bisa jadi bergantian jarum suntik pun juga bisa menularkan gitu kan. Ini apa ya, kalimat lawas sih gitu. Kayak ketika kamu bergantian jarum suntik kan, ya let's say kayak narkoba gitu ya. Itu dari pergaulannya aja emang udah salah gitu kan. Belum lagi kayak ya narkoba, ya berganti pasangan gitu, kayak double combo banget gitu gak sih? Ya sih, tapi gini, ketika misalkan ada orang yang positif HIV AIDS ya, dapatin kan HIV dan AIDS sendiri itu beda ya sebenarnya ya gitu. Jadi kayak ketika AIDS itu adalah apa nih? Jadi HIV dan AIDS itu beda karena apa ya ini bingung nih nyebutinnya. Gampangannya aja deh, gampangannya. Kalau HIV itu lebih kepada virusnya, human immunodeficiency virus. Sedangkan AIDS itu adalah udah yang sakitnya gitu loh. Jadi nangkep. Jadi kalau AIDS pasti HIV, tapi kalau HIV belum tentu AIDS. Gitu. Jadi kayak HIV ini adalah virus penyebabnya, AIDS adalah stadium akhir dari penyakit tersebut gitu. Oke. Dan yang jelas nih, aku baca dari bethesdahospital.com ya, untuk penularan HIV/AIDS sendiri ini ada fakta dan mitosnya. Kalau fakta penularannya ini ada 3 kasus ya, jadi melalui darah. Jadi kayak pada kasus itu HIV/AIDS bisa menular melalui darah dengan penggunaan jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Misalnya dengan penggunaan jarum suntik saat membuat tato atau dengan menggunakan nafza suntik. Selain penggunaan jarum, HIV juga bisa tertular apabila Anda berjumpa dengan pasangan yang mengidap HIV apabila ada luka terbuka baik di mulut pasangan Anda. Terakhir, HIV bisa ditularkan melalui penerimaan donor darah dari penderita HIV. Nah, terus berhubungan seks tanpa pengaman dan berganti-ganti pasangan akan meningkatkan kemungkinan bagi seseorang untuk terkena maupun tertular HIV/AIDS. Karena saat berhubungan seks, cairan vagina dan sperma ini akan tertukar. Dan yang ketiga, air susu ibu. Seorang ibu dengan HIV/AIDS bisa menularkan anaknya melalui ASI, karena ASI yang dikonsumsi ini dapat mempengaruhi tingkat penularan pada anak sebesar 25-30%. Gitu. Jadi lebih buat wanita tuh kayak lebih rentan dan juga lebih bahaya gitu ya. Apalagi kalau sama misalnya aja sih. Enggak, maksudnya kayak ketika seorang ibu ya. Apalagi kalau misalkan ibu rumah tangga yang benar-benar ya safe sex lah, dalam artinya hanya setia sama pasangannya, sedangkan yang pasangannya itu yang mungkin sempat sekali lah di luar atau sesekali, karena sekali juga bisa gitu kan. Kan gitu. Nah ini harus memang sih cek kesehatan dan jujur ya sama pasangan gitu loh. Kalau menurut aku pribadi. Dan ini ada mitosnya juga nih, mitos penularan HIV/AIDS melalui udara. Ini mitos banget sih. HIV tidak bisa ditularkan melalui udara, meskipun lagi berada di suatu ruangan. Lewat dulu dengan Oda, orang dengan HIV/AIDS dan menghirup udara yang sama, tenang aja, itu tidak tertular. Seperti yang aku bilang tadi, lebih mudah tertular COVID kan? Yes. Tuh, melalui keringat. Ya, keringat memang sih salah satu cairan tubuh ya, selain cairan vagina dan sperma. Tapi jika Anda secara tidak sengaja bersentuhan dengan Oda yang sedang berkeringat atau lagi habis olahraga di gym gitu kan, tenang, Anda nggak akan tertular HIV. Jadi jangan sampai benar-benar kita memutus kontak ya, dalam artian kayak wah bekas dipakai orang Oda nih, aku nggak mau pakai deh nanti ketularan. Nggak kayak gitu juga men gitu. Terus saat bercumbu akan membuat Anda dan orang lain bertukar cairan, tetapi Anda tidak akan tertular HIV kecuali jika mulut orang tersebut memiliki luka terbuka dan berdarah. Gitu. Terus pejabat tangan dengan Oda ini tidak akan membuat Anda tertular HIV. Terus berpelukan dan melalui peralatan makan. Kayak zaman dulu deh, kayak
ciuman ataupun juga berpegangan tangan bisa hamil gitu. Kayak gitu Oh, ya. itu mitos yang bener-bener menakutkan sih ya, dalam artian kayak oh my god, kayak terpikirkan terus kalau misalkan sampai bersentuhan sama lawan jenis gitu. Bener. Jadi memang ya, tapi di masyarakat kita jujur sih aku belum pernah kayak secara langsung ketemu atau ya ngobrol gitu sama orang yang menderita AIDS gitu. Cuman dulu aku pernah kayak MC acara pernyataan AIDS gitu. Dan ya aku melihat mereka tuh kayak orang pada normalnya aja gitu. Ya, Mereka biasa aja kan. biasa, mereka Makanya. bahagia, mereka ngobrol sama orang gitu kan, kayak jadi apa ya, stigma yang ada di masyarakat tentang orang ODA gitu, apa ya, jangan sampai membuat kita jadi memutus kontak kita sama mereka gitu ya, apalagi kalau misalnya emang kayak tetangga deket banget gitu, jangan sampailah gitu. Dan tentunya kalau misalkan kamu pengen tahu lebih detail tentang HIV ya, ini bisa banget untuk follow di akun Twitter. Aku tahunya Twitter ya ini. Ada akun namanya HIV. Ini digital platform for HIV/AIDS. Gitu. Jadi Itu kayak di luar. enggak, ini orang Indonesia sih CEO-nya. Oke. Jadi sebentar, aku sedikit lupa namanya. Dia tuh pemilik akun Twitter dari kalau nggak salah nih Scott and Soba, Oke. founder dari HIV ID gitu. Di situ dia memang Scott and Soba ini dia memang HIV ya, dan dia tuh kayak nge-share tentang ilmu-ilmu dalam artian kayak yaitu mitos-mitos dan fakta-fakta dari HIV itu sendiri gitu loh, dan dia membuktikan juga bahwasanya orang HIV pun juga bisa berprestasi gitu loh, dalam artian ya kita nggak pernah tahu ketularannya gara-gara apa, tapi jangan terpuruk, apalagi seperti yang kita tahu bahwasanya ini belum ada obatnya gitu kan, hanya bisa untuk pencegahan menggunakan ARV, untuk pencegahan lebih dalam artian lebih parah lagi gitu kan, dan itu tuh obat yang harus diminum di jam yang sama setiap harinya. Oke. Gitu. Kalau misalnya ke-skip sekali aja gitu, bisa merubah sistem dalam tubuh gitu ya? Iya, gitu. Dan Scott ini dia tuh kayak nge-share hal-hal kayak gitu, jadi kayak jujur sih aku jadi kayak lebih aware, jadi lebih terbuka juga, jadi kayak oh ternyata tidak seperti itu ya gitu. Dan beberapa kali juga sempat kayak ngadain acara kayak apa sih, kayak kita ketemuan bareng, nanti kita ngobrol waktu zaman belum COVID ya. Itu kayak ya udah kayak kita wisata sambil edukasi masalah HIV/AIDS gitu loh. Jadi kayak membuka kepada teman-teman semua yang masih menganggap itu adalah hal yang tabu, mungkin bisa deh saatnya untuk belajar sebenarnya tuh apa sih gitu loh, langsung kepada founder HIV ini. Dan HIV sendiri juga ini lebih kepada sebagai tempat di mana Anda bisa menanyakan, berkonsultasi dengan nyaman ke dokter dan juga ke psikolog. Tenang, Anda tidak akan terekspos namanya di situ. Rahasia dijamin Yes, gitu rahasia ya. dijamin gitu. Ini lagi promo HIV ya. Tapi emang aku jujur sih baru satu ini aku nemu. Mungkin ada lagi yang lain, bisa banget untuk kamu share juga ya di komen gitu kan, untuk ngasih tahu ke kita juga. Apalagi nih kayak semacam HIV.id ini gitu, yang bisa banget untuk membuat ODA lebih nyaman untuk konsultasi dan tidak terjudge ya sama masyarakat gitu. Tapi kan itu berarti foundernya emang dia mengidap Ya dia HIV kan? dia ODA. Oke, tapi dia sudah berapa lama tuh mengidap? Kalau yang pernah aku baca sih dia memang dari, dan di situ ada nih di Twitternya dia di tautan ya, sematannya dia ada kenapa gue bisa tertular HIV gitu. Di situ dia cerita banyak banget. Mungkin bisa mampir ke situ untuk tahu lebih banyak, soalnya ceritanya banyak banget gitu. Karena kan ya itu tadi, masih banyak masyarakat yang menganggap kalau misalnya si AIDS itu sebagai aib gitu, dan nggak mudah gitu untuk mengakui bahwa aku HIV nih,
aku kena AIDS nih gitu kan. Sedangkan si dia ini mungkin ya dulu mengalami masa-masa itu juga gitu, cuman pada akhirnya sampai dia bisa bangkit dan mengedukasi orang-orang di sekelilingnya bahwa AIDS nggak seperti yang orang-orang bicarakan gitu ya kan. Mungkin apa ya, sebagai orang yang mengidap AIDS atau ODA gitu, hal-hal yang bisa dilakukan tuh apa sih gitu ketika memang kita tahu bahwa kita mengidap AIDS gitu. HIV. Yes, HIV. Udah gitu aja deh, Udah. susah banget. Udah. Udah orang dengan HIV AIDS. Apa Iya, tuh hal pertama Yang apa? Yang bisa kita lakuin gitu? kalau aku ngeliat dari Mas Scott ini ya, Aha. dia tetap belajar loh sampai luar negeri. Wow, oke. Keren kan? Dalam artian kayak itu tuh tidak memutuskan cita-cita, memutuskan mimpi-mimpimu gitu. Dalam artian kejar aja terus. Tapi tetap kamu tahu kondisi, ya kamu ada HIV, kamu ODA gitu kan. Jaga kesehatan Oke. dan jangan nularin itu gitu. Nah, kalau misalnya buat cewek kan kayak kita mesti rutin pap smear segala macam gitu kan. Tapi sebagai orang yang belum menikah, kok saya rada-rada serem gitu ya, kayak mesti pap smear, mesti kayak bagian vitalku dicek sama dokter gitu. Tapi itu justru untuk kesehatan kamu 7 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kayak gitu sih. Meskipun aku belum pernah. Tapi Anda saja belum pernah, coba Anda pernah gitu. tapi gini sih. Ya jujur sih aku rasa kayak aduh, aku ketinggalan step ya, dalam artian ketika sebelum ini malah jadi ngomongin sebelum menikah ya. Tentang masalah kesehatan reproduksi ya terutama ya. Itu aku beruntung sekali sempat ikut KKR, kelas kesehatan reproduksi waktu dulu zaman aku SMP gitu. Di sana kayak diterangin berbagai macam penyakit menular seksual dan ya macam-macam lah. Jadi kayak oke, aku tahu. Tapi sayangnya ketika aku sebelum menikah kemarin, bahkan sempet loh aku itu kayak nggak terlalu ditanya macam-macam. Aku pikir kan ketika sebelum menikah itu bakalan ada Konsultasi imunisasi, pranikah gitu yes ya? gitu. Ternyata kebetulan di tempat kesehatannya aku yang terdekat itu tidak terlalu signifikan banget nanya ini tuh gitu. Cuman kayak ditanya lagi hamil atau enggak kayak gitu. Ya aku bilang aja enggak lah, belum lah gitu. Ini baru mau bikin Bu gitu. Iya gitu kan. Dan malah justru ketika aku aku langsung nanya kan kayak saya mau konsultasi karena kebetulan aku menunda punya momongan gitu kan. Tuh kayak oh ya udah nggak apa-apa, bisa. Ketika aku ditanyain, aku nanya baru dijawab gitu loh. Dalam artian kayak nggak dikasih tahu pengarahan dulu kayak nanti mau kedepannya mau langsung atau enggak gitu atau gimana gitu, nggak ditanyain. Malah justru ketika aku yang aktif nanya, gimana kalau aku nggak aktif nanya. Dan di situ aku juga kecolongan step, dalam artian kayak kan sebenarnya kalau belum pernah melakukan hubungan seksual itu juga ada kayak apa sih namanya, kayak ada hal yang dilakuin ya, kayak semacam vaksin atau apa gitu. Aku tidak. Jadi kayak ketika mungkin nanti aku udah merencanakan punya anak, aku bakal cek kesehatan cukup banyak sih, dalam artian ya menjaga lah ya biar lebih ini lagi. Oke, kembali ke masalah ODA tadi. Udah, oke. Dan ya ini bagus banget sih kalau misalkan kamu mau menikah dengan pasangan yang kamu nggak yakin nih ini orang udah pernah melakukan hubungan seksual belum di luar dari ya di Sama luar lah. kamu atau enggak gitu. Iya gitu, maksudnya kayak kita nggak pernah tahu gitu kan, apalagi Yes. kalau misalkan baru kenal. Sebenarnya nggak ada salahnya sih untuk kita tuh kayak masing-masing cek dulu sebelum menikah apakah kesehatan kita itu baik-baik saja atau ada, setidaknya kalau misalkan ya kita nggak berharap sih kalau ternyata pasangan kita ODA gitu, itu masih tetap bisa kok kamu berhubungan dan sampai punya anak, asal tentunya ada yang melindungi gitu loh, dalam artian kayak ya minum ARV dan lain sebagainya, terus rajin cek rutin gitu loh, kayak gitu sih. Cuman kadang ketika kita mengatakan kepada pasangan kita, ayo kita cek gitu, pasti nanti kayak salah paham, kayak kamu menganggap aku main-main ya, kamu menganggap aku sering di luar ya, kayak gitu. Padahal kan sebenarnya tujuannya untuk kebaikan bersama gitu kan, untuk kebaikan masing-masingnya gitu. Ya itu sih pentingnya Pentingnya ya. jujur ya gitu. Jujur aja kalau misalnya
udah sempet jajan-jajan atau sama mantan kamu ngapain aja gitu Iya. ya kan? Nah itu, jadi kayak mungkin ada baiknya untuk sebelum menikah itu kita cek, bener-bener cek rutin ya. Ya kebetulan pasangan aku yang kemarin dia sempat terbuka dalam artian kayak samain dulu udah seperti apa dan apa yang tidak dilakukan dan Sebentar. ya gitu. Pasangan kamu yang kemarin, berarti Ya. sekarang Yang sekarang ini, oke baik. dalam artian sebelum kita baru pacaran waktu itu, kayak kamu udah apa aja sih kayak gitu loh. Oh ternyata tidak, macam-macam kayak gitu. Oke gitu. Jadi ya aku berharap dan ya dia jujur gitu loh. Cuman kan kita nggak pernah tahu ya kalau misalkan ini pasangan kita ternyata sudah, ya entah, kita nggak pernah tahu, bisa saja kan ketularan dari hal yang kita tidak terduga, seperti misalkan ya kayak yang jarum suntik bersama atau apa, itu kan juga bukan karena seksual gitu loh. Yes. Gitu. Ada baiknya sih kalau menurut aku pribadi, jujurlah kepada pasangan, karena itu untuk kebaikan bersama. Kayak gitu sih. Iya, daripada ntar ketahuannya belakangan gitu, Yes. repot lagi gitu kan. Bayangin deh, dan cukup banyak juga loh ibu rumah tangga yang tertular dari pasangannya, yang mana pasangannya itu suaminya atau ya pokoknya pasangannya lah ya, spouse-nya itu dia sempet di luar gitu, jajan di luar, tidak seks ya dalam artian, terus positif deh, yang karena istrinya di rumah yang nggak ngapa-ngapain, nggak tahu apa-apa. Lagi hamil pula gitu. Nah, ya itu kan bahaya ya, dalam artian sebenarnya itu bisa dicegah biar tidak tertular ke anaknya, tapi jadi fatal karena tidak ada kejujuran kayak gitu. Anyway, untuk di 2020 ini tadi tuh aku baca kan setiap peringatan itu biasanya ada kayak tema-temanya gitu ya. Nah, untuk tema di 1 Desember 2020 kali ini adalah solidaritas global, layanan tangguh gitu dari WHO nih langsung. Jadi WHO dan juga para mitra memberikan penghormatan kepada semua orang yang bekerja untuk menyediakan layanan HIV, karena di zaman COVID ini sekarang layanan HIV itu juga Iya, apa ya, berkurang terganggu ya, gitu loh. terganggu. Benar-benar. Jadi di tanggal 1 Desember WHO menyerukan kampanye HIV pada kelompok rentan yang sudah beresiko dan memperluas cakupan ke anak-anak maupun juga remaja. Aduh, berisik banget. Dan di tahun 2020 ini WHO juga pengen memberikan perlindungan dan juga dukungan bagi para petugas kesehatan yang sudah lama berada di garis depan dalam pemberian layanan HIV. Semua orang bisa berkontribusi pada upaya penanggulangan AIDS dan menjadikan dunia tempat yang lebih sehat gitu. Semoga ya. Semoga COVID segera berakhir. Jadi kayak pengobatan-pengobatan yang sempat tertunda gitu ya. Kayak banyak nih, kayak yang harusnya operasi jadi tertunda, yang harusnya cek penyakitnya jadi kayak tertunda karena ya sekarang lagi fokusnya ke COVID gitu kan. Semuanya ke COVID. So, ya kalau misalnya ya baik-baik sih, maksudnya kayak ketika kamu punya pasangan sudah berkomitmen apalagi gitu kan, ya udah gitu, Setia gitu, jangan main-main lagi. Ketika kamu emang masih pengen main-main ya jangan dulu berkomitmen gitu ya kan. Ya, Kalau misal sama ini kan, rajin cek aja, cek kesehatan rutin. oke, penting Itu sih. penting banget. Dan kalau misalkan kamu kayak mahal cek kesehatan rutin, donor darah aja deh. Karena ketika Bisa donor ketahuan darah ya? bisa ketahuan kamu ketika terjadi sesuatu dalam tubuhmu, misalkan sehingga tidak bisa transfusi darah gitu ya, itu nanti akan dihubungi. Dalam artian kayak ya nanti kamu disuruh mengunjungi sebuah klinik atau apa kayak gitu. Kayak ceritanya maskot itu kan dia gara-gara donor darah jadi kayak tahu, oke, terus dia mengunjungi sebuah klinik kayak gitu. Bisa dibaca tuh di Twitternya di Sematan ya, panjang banget soalnya ceritanya gitu. Jadi kayak yang aku harap sih di tahun, ya mulai tahun 2020 ya sampai kapanpun kayak apa sih, kayak udah nggak usah terlalu bukan nyakitin ya, dalam artian kayak menganggap
Oda itu adalah hal yang sangat apa ya, sangat kayak nggak banget deh gitu atau gimana, dalam artian kayak ya mereka juga manusia yang mana harusnya kita rangkul bersama untuk bisa sama-sama bangkit gitu loh, bukannya malah kayak dibiarkan terpuruk kayak gitu aja sih. Yes. Jadi dan ya saatnya mulai jujur bersama pasangan tentang hal-hal yang sudah pernah terjadi ya. Dan ini yang diharapkan banget nggak ada lagi deh kayak apa namanya, bullying ya. Kayak dibully gara-gara Oda gitu kan. Stereotip juga, karena kadang ada juga loh orang yang tidak melakukan hal-hal tadi tapi positif HIV gitu. Oke. Karena misalkan lahir dari seorang ibu yang HIV gitu kan dia tidak meminta untuk itu, sampai di apa sih, kayak dikucilkan di lingkungannya kan. Ya mereka tuh juga manusia loh, ketika kamu dikucilkan kan juga nggak mau kan, kayak gitu. Dan kalau ngomong tentang tentang safe sex ya, ini juga mungkin bisa banget untuk ngobrol atau ngelihat Catwomanizer itu juga sering ngomongin tentang itu sih. Pinter-pinter kita follow orang aja sih gitu kan. Yes, Jangan itu sampai beberapa hal yang jangan sampai kita salah pilih influencer yang nyekokin kamu sama hal-hal yang nggak bener gitu kan. Gitu aja sih. Dan jangan percaya katanya. Wih, ya bener. Tapi tanya langsung sama ahlinya, sama dokter, sama ya orang yang memang memperdalami ilmu tersebut gitu ya. Itu akan lebih dapat jawaban yang enak gitu ya daripada hanya dengan katanya. Gitu. Ada yang mau ditambahin lagi? So ya, seperti temanya solidaritas global di tahun 2020 kali ini, mari deh sama-sama merangkul gitu ya, bahwa kita semua sama kok, kita semua punya kehidupan yang sama gitu ya, meskipun dengan kondisi yang berbeda, tapi itu nggak menjadikan mereka harus mendapat perlakuan yang berbeda juga dari kita gitu, karena kita nggak tahu nih yang bakal terjadi sama kita kedepannya tuh kayak gimana kan. Gitu. Kalau Jingga udah cukup sih, dari tadi kayaknya banyak banget saya ngomong. So ya, tetap sehat, tetap jalani kehidupan yang safe ya bener. Dan tentunya kalau misalkan kamu memang sudah HIV, jangan lupa rajin minum ARV-nya, jangan sampai lupa ya, biar tetap sehat dan tetap bisa untuk berkarya selama kamu hidup ini. Selama kamu hidup ini Loh, dalam artian semuanya kan kita sama-sama berkarya gitu loh. Iya. Aduh.